Perkenalkan, nama saya Nur Fariska Dwi Juliani, nomor absen 15 dari kelas 12 Admin 1. Pada ujian praktek kali ini, saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua yang bernama Sarni. Ia hidup sebatang kara. Setiap hari, pekerjaannya hanyalah mencari kayu bakar di hutan. Suatu hari, pada saat Sarni pergi mencari kayu ke hutan, di pertengahan jalan, tiba-tiba bumi bergetar. Muncullah raksasa besar dan menyeramkan. Ia menginginkan seorang anak untuk disantap. "Hei perempuan tua, aku lapar sekali. Di mana anakmu? Biar aku makan sekarang." Tetapi Sarni menjelaskan bahwa ia tidak memiliki seorang anak. Singkat cerita, raksasa tersebut memberikan biji timun kepada Sarni. Ia menjelaskan bahwa Sarni akan memperoleh anak dalam waktu 2 minggu. Namun ketika anak tersebut telah berusia 6 tahun, Sarni harus memberikan anak tersebut kepada raksasa. 2 minggu kemudian, salah satu dari mentimun itu ada ukurannya sangat besar dan berwarna emas. Kemudian ia membelahnya dan menemukan bayi di dalamnya. Betapa terkejutnya dia! Kini Sarni hidupnya tidak seorang diri lagi, karena ia mempunyai seorang perempuan cantik yang diberi nama Timun Mas. Sang raksasa pada suatu ketika datang untuk menagih janjinya, yaitu mengambil Timun Mas. Kala itu, Sarni mengatakan untuk menundanya saja. Alasannya semakin enak rasanya jika bayi tersebut semakin dewasa. Akhirnya raksasa menyetujui saran dari Sarni. Pada suatu hari, Sarni bermimpi Timun Mas diminta untuk menemui petapa yang ada di gunung. Ia meminta Timun Mas pada pagi harinya agar mencari petapa tersebut dengan segera. Sesudah Timun Mas menceritakan kejadian yang sebenarnya, akhirnya petapa memberikan 4 bungkusan kecil. Petunjuk mengenai cara memakainya dijelaskan oleh sang petapa. 4 kantong itu isinya adalah biji mentimun, garam, jarum, serta terasi. Jika dikejar oleh raksasa, Timun diminta untuk melemparkan isi kantong tersebut satu persatu. Kemudian ia berpamitan pulang ke rumah setelah mendapatkan kantong-kantong tersebut. Untuk menagih janjinya, keesokan harinya raksasa datang lagi. Sarni meminta kepada raksasa agar tidak mengambil anaknya. Hal ini karena Sarni sangat mencintai dan menyayangi anaknya. Bahkan ia juga rela menawarkan dirinya sebagai ganti Timun Mas. Tetapi raksasa marah dan menolak tawarannya. Timun Mas kemudian keluar dan menantang raksasa karena merasa tidak tega melihat Sarni diperlakukan seperti demikian. Pada lemparan pertama, melempar isi kantong biji timun, raksasa mampu melewati tanaman timun yang melilit di tubuhnya dan tetap bisa mengejarnya. Lemparan yang kedua adalah berupa jarum. Seketika tumbuhlah pohon bambu yang tinggi serta tajam. Walaupun kaki raksasa berdarah, namun tetap saja bisa mengejarnya. Lemparan yang ketiga, Timun Mas nabur garam. Seketika muncul lautan dan raksasa bisa melewati lautan tersebut dengan mudah. Lemparan yang terakhir, Timun Mas menaburkan terasi. Terbentuklah suatu lautan lumpur yang mendidih. Raksasa tercebur dalam lautan lumpur tersebut. Dan sesudah kejadian tersebut, Timun Mas dan Sarni hidup bersama dengan bahagia. Sekian cerita rakyat yang bisa saya bawakan pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih.